Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh bangsa ini berduka oleh gugurnya 53 prajurit Angkatan Laut karena tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Marilah kita berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi mereka sekalian, tanpa memandang sekat-sekat suku dan agama atau batasan-batasan sosial lainnya. Banyak ucapan simpati mengalir di media-media mainstream dan media-media sosial. Orang-orang bersatu dalam kedukaan yang mendalam. Di saat-saat seperti ini, kedekatan antara anak-anak bangsa terasa begitu kental, padahal mungkin yang gugur itu tidak dikenal sama sekali. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Akan tetapi di tengah kedukaan ini, selalu ada orang yang menyampaikan komentar-komentar yang begitu negatif tanpa perasaan dan merendahkan orang-orang. Seorang aparat penegak hukum bahkan sampai menuliskan pendapatnya di sebuah media sosial yang begitu tanpa perasaan karena melecehkan kaum keluarga, khususnya para istri prajurit-prajurit yang gugur. Kecaman pun bermunculan, baik dari petinggi negara, para legislator, maupun masyarakat luas. Bagi saya, pernyataan yang dibuat itu adalah cerminan kualitas suara hatinya sendiri. Bagi dia, dunia mungkin hanya sebatas pada soal nafsu dan kebejatan moral, sehingga orang-orang lain dilihat hanya sebagai alat pemuasan nafsu tersebut. Mata hati adalah lensa kita memandang dunia. Jika mata kita buruk, maka dunia pun buruk terlihat. Tema inilah yang menjadi pokok pikiran kita dalam refleksi di episode ke-166 ini. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 24. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudara, Yesus memberi kita sebuah penekanan yang sangat penting dalam menghayati hidup sebagai murid-muridnya. Di awal khotbah ini ia mengingatkan peranan setiap murid sebagai garam dan terang dunia. Pada bab 5 ayat 13-16 kita membaca, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Seseorang hanya bisa menjadi lilin di atas kaki dian atau kota di atas bukit kalau ia memiliki sumber terang sejati, yakni Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia. Menyelami pribadi Kristus
dapat kita lakukan melalui berbagai cara. Ketika kita mendalami sabdanya di dalam kitab suci, kita berusaha menanamkan benih-benih sabda itu ke dalam hati. Ketika kita menerima sakramen-sakramen, kita berusaha menyelami penyertaan Tuhan dalam tanda-tanda yang menguduskan. Ketika kita berdoa, kita membangun komunikasi personal dengan Tuhan. Namun hendaknya kita menyadari bahwa pengenalan akan Kristus itu harus bergerak dari pengetahuan ke pengalaman iman yang didasarkan pada sentuhan Tuhan di dalam hati kita. Sentuhan itu ketika disambut oleh hati yang peka akan melahirkan daya iman yang membaharui. Hati yang disentuh Tuhan akan melihat dunia dengan cara baru. Kembali ke sikap umum di media sosial yang cenderung menghakimi tanpa menyelami maksud dari penulis, menyebarkan informasi hoaks hanya atas dasar sentimen emosional tanpa jeli mempelajari isi sebuah informasi. Semua itu sesungguhnya mencerminkan hati yang tidak tersentuh oleh kasih Tuhan, sehingga segala sesuatu dilihat secara negatif, bahkan juga mendorong orang lain untuk terjatuh dan terjebak dalam pola pikir negatif tersebut. Tanpa tobat sempurna, orang akan tetap membenarkan pola pikir negatifnya dan terus berusaha mencari cara mengacaukan keadaan. Saudara, kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang Kristiani yang begitu rajin berdoa, selalu rela dan bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan gereja, menjadi sukarelawan liturgi dan aneka macam keterlibatan lainnya, tetapi begitu negatif memandang pribadi lain. Ketika kita berbicara dengan penuh penghargaan atas seseorang karena satu hal, orang-orang seperti ini akan selalu memberikan informasi yang menjadi noktah negatif, seperti masa lalu yang kelam, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, dan berbagai prasangka lain untuk membuat citra orang tersebut berubah. Orang tersebut mungkin sudah berubah, tetapi bagi orang yang berpandangan negatif, kesalahan itu akan selalu melekat di dalam hatinya, sehingga sepositif apapun perbuatan orang, sebagus apapun perubahan diri, itu tidak lagi diperhatikan. Yang diperhatikan hanyalah nokta-nokta negatif yang sebetulnya lebih mencerminkan sudut pandang negatif yang dia miliki. Bagi seorang murid Kristus, sangatlah penting membangun suara hati yang positif untuk bisa mewujudkan peranan sebagai lilin di atas kaki Dian atau kota di atas bukit. Suara hati merupakan pelita seluruh kepribadian kita. Ialah mata yang menuntun kita. Arah mana yang akan kita ambil tergantung pada mata hati tersebut. Maka Yesus memberi peringatan pada ayat 22 dan 23 tadi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tingkah laku, tutur kata, dan pola hidup kita yang salah bisa menjadi sebab orang-orang tidak bersemangat lagi untuk mengenal Kristus. Sebaliknya, sikap hidup yang baik dan selalu berupaya menumbuhkan daya-daya positif kadang-kadang justru menjadi kesaksian yang jauh lebih efektif daripada penjabaran-penjabaran ilmiah dengan logika yang konstruktif. Bagaimana membentuk mata hati yang baik yang menjadi penerang seluruh tubuh? Mulailah dengan pertobatan. Hendaklah kita sadari bahwa sikap hidup yang cenderung negatif tidak membuat dunia menjadi lebih baik, tetapi justru lebih mengundang perlawanan dan antipati orang. Selanjutnya, kita membangun kerendahan hati, bahwa kita pun bukan pribadi yang sempurna. Kita selalu membutuhkan nasihat dan masukan dari orang lain untuk memperbaiki diri.
ingatlah selalu, tanpa seorang pelatih yang peka menganalisis situasi, seorang atlet tidak bisa berprestasi maksimal. Kerendahan hati itu juga membuat kita bisa menerima bahwa tidak semua yang kita harapkan itu terjadi, dan tidak semua orang mampu memenuhi kriteria kita. Marilah mengasah suara hati, bertobatlah dari sikap yang salah, dan dengan rendah hati memperbaiki diri sesuai kehendak Kristus. Lihatlah dunia dengan positif dan percayalah, hari-harimu akan menjadi lebih indah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan jalan bagi kami agar selalu diterangi oleh rahmat kasih-Mu. Ingatkanlah kami untuk selalu bertobat dari dosa-dosa kami, mengasah suara hati kami, dan memandang dengan hati jernih dunia dan sesama kami. Semoga oleh kemauan baik dan berkat rahmat-Mu, hidup kami menjadi terang bagi sesama yang mencari Engkau, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.